Silahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, kita nanti untuk proyek akhir itu bertujuan satu ini. Ini kelihatan nggak sih semuanya kelihatannya? Cuman separuh, Pak. Separuh. Iya, kecil. Nggak tahu. Iya Pak, separuh memanjang Pak. Separuh memanjang. Oh, okay. Sekarang gimana? Masih sama Pak. Hah? Sama? Masih sama. Iya. Sama Pak. Oh iya. Saya ganti aja ke sama sekali nggak kelihatan atau gimana? Ada sedikit Di capture Pak. di Hendra, Pak. Di grup Ya, Pak. sama Hendra. Di capture. Sama sekarang. Sama Pak. Sama Pak. Baca nggak tuh sih? Naon di situ apa yang ditulis? Cuma ada judulnya aja Pak atasnya. Di grup ada, Pak. Di grup WA. Di Grim Oke. Hendra. Oh, nah, ya. Kalau ini saya ganti file. Sudah, Kelihatan Pak. nggak? Nggak terlihat, Pak. Kelihatannya? Nah, jadi nanti untuk UASnya itu kita bertujuan mengetahui proses perbedaan kepentingan beberapa pihak yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Jadi satu, ini pilihan. Pertama, boleh mencari perusahaan partner yang sudah berbentuk PT. Gitu. Yang kedua, boleh literatur review dari misalnya majalah, jurnal, atau artikel yang kebenarannya
bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi itu kita bisa memilih Pak antara A atau B gitu. Memilih. Ya, misalnya kalau mau apa pilihan A, jadi adakah perusahaan yang memang bisa diajak dialog gitu ya, bercerita berkaitan dengan perbedaan kepentingan beberapa pihak. Maksudnya potensi entah itu perbedaan kepentingan dalam situasi konflik atau misalnya yang melibatkan nantinya itu proses negosiasinya. Kalau literatur review, saya sudah pernah nge-share nggak sih yang Starbucks dan Kraft? Iya Pak, sudah Pak. Nah, ini boleh juga literatur review mau berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mangga pilih. Nanti bisa searching ya, bisa akses Google Scholar nggak kalian? Bisa Pak. ResearchGate kayak gitu. Nah, masukkan kata kunci, misalnya negosiasi bisnis. Itu banyak begitu. Nah, jadi harus punya objek dulu. Begitu. Bisa dipahami nggak? Paham Pak. Nah, perbedaan kepentingan ini itu bisa ditunjukkan dengan gugatan salah satu pihak, konflik, atau misalnya proses negosiasi tarif kayak gitu. Hubungan industrial. Jadi banyak ya. Jadi bukan hanya sebatas mengenai nilai nominal, tetapi berkaitan dengan kepentingan. Misalnya mau menyoroti tentang buruh gitu ya, tentang THR antara majikan dengan karyawannya kayak gitu. Banyak isu-isunya. Begitu. Nah, namun jika memilih dari review majalah, jurnal atau artikel, itu mohon sumbernya itu benar nggak gitu ya pemberitaannya, bahwa kita bukan bertujuan untuk memberitakan kembali tujuannya, tetapi kita akan menilai bagaimana pihak tersebut mengatasi perbedaan kepentingan itu melalui cara-cara negosiasi. Kebayang nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Poin kedua, kalau sudah punya, nah, jadi di sini, jadi jangan dulu menuangkan ke dalam bentuk artikelnya ya, jadi dianalisis dulu. Mempelajari latar belakang terjadi perbedaan kepentingan yang terjadi dari kepentingan yang terjadi serta pihak-pihak yang terlibatnya begitu. Jadi dalam hal ini, dalam kasus tersebut, kepentingannya itu apa saja dan mengapa terjadi perbedaan kepentingan. Dan pahami juga siapa saja pihak-pihak yang terlibatnya. Nah, perbedaan kepentingan di sini bisa saja diselesaikan melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui demonstrasi, melalui aksi mogok, begitu ya, aksi mengundang pihak ketiga, menyelesaikan kasus ke pengadilan kayak gitu. Nah, kita difokuskan mencari perbedaan kepentingan itu yang penyelesaiannya itu melalui negosiasi. Nah, sehingga di poin ketiga, kita akan mempelajari peranan negosiasi dalam penyelesaian kasus yang dipilih. Sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan.
bebas. Ya, jadi tidak mesti antara perusahaan dengan perusahaan. Bisa perusahaan dengan pemerintah, dengan stakeholder lah pada dasarnya. Mau dengan investor, mau antara perusahaan dengan kompetitor, silahkan. Begitu. Kan misalnya ada ya perusahaan yang memang melakukan perjanjian harga kartel misalnya, bahwa dia tidak boleh menerapkan tarif di bawah sekian. Nah, tapi bagaimana proses negosiasi di antara perusahaan itu? Adakah pembagian pasar misalnya? Kamu nggak boleh jualan di wilayah ini, saya nggak bisa masuk ke wilayah ini. Silakan ada lagi. Mau bertanya Pak, Ya, perihal ini Pak yang di poin 3 tuh maksud dari peranan negosiasinya tuh itu bagaimana ya Pak? ya. Peranan negosiasi dalam penyelesaian kasus yang dipilih. Jadi tadi saya tekankan bahwa kan tidak semua kasus itu diselesaikan dengan non negosiasi gitu ya, kan tadi bisa dengan demo, kekuatan pihak berwenang misalnya. Jadi di sini kalau sudah menemukan kasusnya itu diselesaikan dengan negosiasi, gitu, bagaimana negosiasi ini berjalan dalam penyelesaiannya. Jadi harus dijelaskan deskripsi proses negosiasi yang terjadi. Sehingga nanti apakah proses negosiasi yang terjadi itu memang menghasilkan suatu kesepakatan bersama, sehingga kepentingan dari masing-masing pihak terpenuhi. Itu, Nak. Kebayang nggak, Dra? Kebayang Pak. Kebayang, Pak. Nah, kalau sudah menentukan peranan negosiasi dalam penyelesaian kasus yang dipilih, ini kuncinya ya, menentukan peranan kunci. Nah, jadi kalau tadi di poin 3 peranan negosiasi itu, alurnya seperti ini, proses negosiasi itu kayak gitu ya. Terus sehingga penyelesaiannya bisa dikatakan memenuhi harapan masing-masing pihak. Nah, di poin keempat, kita harus menarik kayak gitu ya, peranan kunci dalam proses negosiasi yang terjadi. Artinya kita akan menarik lesson learn gitu dari salah satu poin. Ini keberhasilan ini dari apa ya kuncinya kayak gitu. Apakah memang dari gaya berkomunikasi salah satu pihak, atau misalnya kemampuan masing-masing atau salah satu pihak di dalam mencari informasi masing-masing lawan, gitu. Atau misalnya teknik kemampuan membuat teknik kolaborasi kayak gitu, atau dari karakteristik personal dari pihak-pihak yang masing terlibat. Kebayang ke poin 4? Semacam ini kan Pak, kalau misalkan ada dari yang poin yang 16 yang pernah kita pelajari, misalkan dia karena memang lebih unggul dalam hal ketika dia bisa mempersiapkan lebih jauh dulu gitu, data-data yang memang diperlukannya. Begitu. Nah itu kayak gitu. Jadi misalnya, nah temukan dulu itunya gitu ya, setelah digambarkan, oh si itu negosiasi itu berhasilnya kayak gini. Nah baru nanti peranan kuncinya apa. Nah inilah yang akan kita elaborasi secara theoretical framework. Maka di tahap kelima, carilah teori.
Silakan, ada yang tanyakan? Poin 5. Boleh. Ya, boleh. Misalnya dengan satu ini kayak gitu ya. Jadi perusahaannya yang kita kenal satu kayak gitu. Tapi harus diidentifikasi waktu itu perusahaan itu terlibatnya dengan siapa. Ya, perspektifnya dia. Sebetulnya kalau dua pihak berhasil diwawancarai, itu akan lebih komprehensif kan perolehan datanya. Begitu. Jadi kalau mencari perusahaan partner itu, cari kasusnya itu perbedaan kepentingan yang sangat krusial gitu ya, yang menarik. Sehingga sifatnya itu mengancam stabilitas perusahaan atau urgensinya itu demi keberlanjutan perusahaannya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya hal itu tidak diselesaikan, itu akan berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan atau berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Gitu, gimana? Kebayang nggak? Pak, punten kalau misalkan yang poin A itu tidak berbentuk PT itu boleh nggak Pak? Gini ya, sebetulnya boleh CV, tapi itu untuk UKM juga tukang kiripi kayak gitu loh. Terus tukang non mie gitu, itu gitu. Baik saya eta bentuk nanti CV-nya, tapi misalnya teh aktivitas perusahaannya itu sudah besar kayak gitulah. Nah, kategori besar di sini kita tentukan gitu ya dari nilai nominalnya kayak gitu. Miliaran lah gitu transaksinya teh per bulan nanti gitu. Kebayang Tendra? Kebayang Pak, kebayang Pak. Jadi Ya, bisa jadi aja kan kalau misalkan ada ya semacamnya dia punya seperti perdagangan apa konvensional, cuman memang di partai besar gitu kayak gitu mungkin bisa kan Pak? ya bisa kayak gitu. Tapi harus jelasnya profilnya gitu. Karena kan tadi dicantumkan ya Ya. profilnya naon kayak gitu kan. Kampanye. Jadi kenapa? Ya kita harus bergerak ya kan kalau waktu semester-semester sebelumnya kita seringnya meneliti yang perusahaan milik teman, milik tetangga atau lingkungan yang di sekitar. Nah, sekarang kita perusahaan yang memang sudah banyak dikenal oleh lingkungan dan tingkat skala usahanya tinggi begitu. Ya PT itu kan minimal modalnya 50 juta kalau pendirian kayak gitu. Gitu, Mbak. Baik Pak. Ya, ada lagi? Mau tanya Pak, Hmm. kalau negosiasinya dalam hal barang itu gimana Pak? Barang kuma. Misalnya tender gitu Pak, Hmm. kan negosiasi kayak project gitu, PT-nya Pitching butuh itu, pitching. gimana? Gimana ya? Jadi perusahaannya tuh berbentuk tender gitu loh Pak. Jadi yang nyariin jualan barang-barang gitu sih. Cuman berbentuk Oh. PT. Jadi Asal negosiasinya lebih yang didagangin gitu loh Pak, bukan konflik internal gitu. oh, nanti nilainya apa yang dinegosiasikan? Coba jadi caranya ini gini, objeknya silahkan bebas, tapi ada dua pihak atau lebih sesuai dengan kaidah negosiasi itu terjadi yang sudah kita pelajari.
Satu itu. Kedua, masing-masing pihak punya interest dari pihak lawannya. Iya. Begitu. Poinnya itu sih, kalau memang mau berupa barang, uang, kepentingan lain, silakan. Oh iya. Silakan yang lain. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Terkait poin 5, Pak, mengenai teori-teori yang sifatnya pembenaran. Apa itu boleh kayak seperti kelas sebelumnya, Pak, pakai video referensi dari YouTube yang mungkin sumbernya terpercaya gitu, gimana, Pak? Karena kita menuangkan ya, jadi mendingan teori yang pembenarannya itu dari literatur lah, gitu. Ya, kalaupun memang misalnya kamu menemukan dari video, oke. Tapi di video itu biasanya mereka berbicara berdasarkan referensi. Ya carilah referensinya. Dari apa? Dari buku ataupun dari artikel-artikel sebelumnya begitu. Gitu, bukannya dari videonya kayak gitu. Kan teori ya. Maksudnya teori ini kita harus tahu dari siapa dan bagaimana gitu. Baik, Pak, berarti boleh ibaratnya menemukan sumbernya dari YouTube, mungkin review buku gitu, mungkin habis itu dicari bukunya, Pak. Nah gitu, cari bukunya kayak gitu. Dia buku apa kayak gitu kan. Kemarin kan kita belajar dari itu buku apa kayak gitu kan. Di situ ada poin-poinnya. Nah, kita harus baca, jangan mendasarkan kepada videonya aja kayak gitu. Kebayang nggak? Baik, Pak, kebayang, Pak. Nah, jadi bisa untuk memudahkan kalian dari YouTube, Google Scholar banyak buku-bukunya kayak gitu. Riset-riset orang lain begitu. Kebayang nggak sampai poin 6? Silakan, ada yang tanyakan. Poin 7, ada yang tanyakan? Saya Pak izin bertanya Pak, Mm-hmm. kalau untuk yang manuskrip ilmiah dalam bentuk paper atau jurnalnya itu formatnya mengikuti yang mana ya Pak? Oke, formatnya mengikuti dari si publisher-nya. Jadi publisher-nya itu formatnya seperti apa, nah nanti kita tulisnya sesuai dengan itu. Jadi kita harus ngeceng dulu publisher. Kebayang nggak? Ya, biasanya 8. Jadi seperti kayak bikin akun juga gitu ya Pak, OJS gitu ya Pak? Termasuk Open gitu. system, betul. Kayak Oh gitu. iya. Nah, OJS ini gini, nanti kalau misalnya jurnalnya itu tentang bisnis, kayak gitu, dan itu dirasa bermanfaat buat mata kuliah lain ataupun skripsi, itu bisa di maintenance kayak gitu. Oh Nah, iya, ini baik, Pak. ajukan. Jadi setelah dituangkan dalam paper jurnal, silakan ajukan submit artikel ke publisher jurnal terakreditasi ya. Ini jurnalnya silakan kalau mau menulis bahasa Inggris, silakan ke jurnal internasional. Atau internasional, kalau mau bahasa Indonesia, ini silakan ke internasional. Gitu ya. Nah, nanti setelah submit, ini penulisannya, karena kalian itu kewajibannya setelah submit, nanti akan ada korespondensi selanjutnya kayak gitu.
Maka nanti dicantumkan penulis keduanya adalah atas nama saya dan email korespondensinya email saya aja. Penulis pertamanya harus Anda. Dan nanti saya di sini memberikan coachingnya. Nah, jika misalnya submit artikelnya itu sudah submit, Anda boleh mengajukan jadwal presentasi. Silakan mau dalam kurun periode tanggal berapa sampai tanggal berapa dari Anda. Silakan ditanyakan. Punten Pak, izin bertanya terkait yang poin B Pak, yang boleh memilih literatur review dari jurnal, majalah, dan juga artikel itu, apakah kita masih diharuskan untuk mengundang pihak perusahaan Pak, atau hanya nanti mempresentasikannya ke Bapak gitu? Nah, presentasinya, makanya format presentasinya ini kita akan 3 minutes ya. 3-minute competition. Jadi kayak poster, satu poster aja, kalian presentasi 3 menit tapi dalam bahasa Inggris. Kalau artikelnya boleh bahasa Indonesia, tapi presentasi nama bahasa Inggris. Pernah saya tunjukkan nggak yang 3-minute competition? Belum Pak, sepertinya. Oke, wait. TMT. Sudah? Sudah. Terus? Mau pulang? Iya. Oh, masih Omnya? Ya. Berarti ya? Nggak salah. Kelihatan nggak? Terlihat Pak. Nah, ini banyak ya. Jadi istilahnya itu kalau di luar negeri namanya 3MT, 3-minute thesis gitu, presentation. Jadi itu di waktu 3 menit, tapi dia bisa menjelaskan secara komprehensif atas apa yang ini nih tema apa topiknya kayak gini. Panduannya. Kita lihat nanti di YouTube-nya, saya share dulu ke ada ya itunya di linknya.
Kelihatan nggak? So Matthew Thompson is our first finalist today. He's from the University of Queensland in the School of Psychology and National ICT Australia, Faculty of Social and Behavioural Sciences. The name of his thesis is Structure and Features in Complex Visual Stimuli, Assisting Identification in Forensics. And the short name for us here today has been translated to the 3-minute version, Suspects, Science, and CSI. Will you please make Matthew very welcome? I used to think that when a crime was committed, the police dusted for fingerprints, put them into a computer, and up popped the driver's license of the person who committed the crime, right? Well, unfortunately, it's not that easy. Contrary to what you see on CSI, it's not computers that match prints, it's humans. This is a fingerprint examiner, and his job is to look back and forth at a pair of prints and decide whether the crime scene print matches the suspect or not. My PhD thesis is about understanding how examiners make these important decisions. In Australia alone, there are over 5,000 of these comparisons made per day to be used as evidence in convicting criminals. But occasionally, mistakes are made. In 2004, a lawyer named Brandon Mayfield was arrested by the FBI because his fingerprints matched those found on a bomb that exploded, killing 191 people. But here's the catch. The fingerprint examiners made a mistake. They matched a print to the wrong person. Mayfield was innocent. So how can this happen? Well, it turns out that despite them testifying in court for the past 100 years, fingerprint examiners had never been scientifically tested for how accurately they can match prints. In my PhD, I started by testing the accuracy of fingerprint examiners at police stations in Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, and the Australian Federal Police in Canberra. I put them in a situation similar to their usual work, but I maintained tight experimental control by using simulated crime scene prints in a signal detection paradigm. More simply, I wanted to find out how many guilty people were being wrongly set free and how many innocent people were being wrongfully convicted. Well, this was the first ever test of fingerprint expertise, and as you might hope, the examiners were extremely accurate, but not perfect. I breathed a sigh of relief when I saw that the examiners could actually do what they claim, but the challenge now is to see how these findings translate to performance outside the lab. As well as accuracy, I'm interested in the basics of how it is that humans process complex visual patterns, such as fingerprints. I want to turn novices into experts more quickly, and I'm discovering ways of improving their accuracy. Last month, my research was presented to judges at the Supreme Court. The experiments from my PhD are changing the way we think about presenting fingerprint evidence to judges and juries. So where to from here? Well, next year I'm heading to LA to continue my research with law enforcement agencies in the US. I'll apply my fingerprint work across other areas of forensics, like shoe prints, blood spatter, and even DNA, to help ensure that innocent people are not wrongfully accused. Thank you. Ah, gitu. Keren nggak? Jawab. Kalau mahasiswa PSTKU terus bisa gitu kan, keren kan? Gitu. Ya kayak ngadongeng gitu ya, maksudnya stand up comedy gitu ya, ini mah stand up research gitu. Kebayang nggak? 3 menit aja ya, jadi kontrol waktu ya. Jadi nanti ya cuma 3 menit aja, jadi nggak bisa lebih kayak gitu. Dan kalau kita belajar dari presentasi yang tadi bahwa dia seolah tidak terburu waktu harus 3 menit kan, ya nggak? Tapi dia bisa berlatih gitu, bagaimana menyajikan sesuatu pesan dari awal sampai akhir secara komprehensif, tapi manajemen waktunya clear kayak gitu, tepat. Nah, kita coba. Kebayang nggak? Nah, jadi kan kelihatan ya presentation skill and also negotiation substance-nya nanti bisa kelihatan gitu. Bisa lah. Yuk, bisa yuk. Ada yang tanyakan, silakan.
detak jantung jadi kenceng, kade COVID. Clear ya, jadi satu slide-nya. Tapi nanti berdiri ya, jadi gimana caranya pada saat presentasi, kalian tuh ada orang bantuan gitu, jadi kalau nggak gini kayak gitu. Kan kalian bisa jadi ningali gitu ya, ngeliat teksnya kayak gitu. Nggak, ini berdiri aja kayak gitu. Gitu ya. Mau dibantuin sama pembantu, mama, bapak untuk ngesut, itu silakan gimana caranya nanti itu tampilnya itu berdiri. Kayak gitu. Berarti direkam nanti, Pak? Enggak, nanti direkam. Saya aja yang ngerekam dari sininya gitu. Tapi kalian tuh kayak gimana ya? Si layar kamera kalian itu ngelihatnya kalian gitu ekspresinya kayak gitu. Jadi berdiri jika barusan weh kayak gitu. Silakan ada yang nanyakan lagi. Kalau berdiri itu sebenarnya lebih mirip kayak yang live streaming orang di Instagram gitu bukan sih Pak? Untuk presentasinya. Kan ada yang merekam gitu loh Pak. Boleh, kamu mau live platformnya mau live Instagram di akun kamu terus nanti saya nge-follow, boleh. Biar nanti ada jagat raya mau ngikutin kayak gitu, boleh. Kayak gitu Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, slide-nya satu aja ya gitu ya. Jadi maksudnya kan orang tuh bisa ngelihat tapi poin-poin apa saja yang ditampilkan. Gitu. Silakan, ada lagi. Udah jelas? Nah, setelah misalnya mengajukan jadwal presentasi ya dengan format ini, nah nanti udah nanti tinggal tunggu pengumuman nilai. Nah, biasanya nanti kalau kalian ini emailnya email Unpad ya, jadi biar nanti rekognisi Unpadnya juga, oh ini bagus kayak gitu. Si jurnalnya itu nggak boleh ada yang sama dalam satu kelas. Gitu. Mau ke jurnal universitas mana gitu, itu banyak yang sudah terakreditasi ya, Sinta 5, Sinta 6 kayak gitu. Nah, nanti biar ada korespondensi. Ya, nanti paling saya secara personal akan menghubungi kalau memang diterima kayak gitu, tapi harus ada revisi. Nah, nanti kita diskusi proses revisinya seperti apa. Nanti kalau misalnya harus bayar, nanti biar saya aja yang bayar. Dan kalau itu publish kayak gitu ya, nah itu adalah sebuah karya kalian, sebuah prestasi kalian, mohon diinputkan di siat prestasi kalian, sehingga nanti pada saat lulus, itu bisa diklaim sebagai salah satu bentuk kecerdasan akademik kalian yang bisa dicantumkan dalam SKPI. Tahu SKPI? Tahu SKPI nggak? Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti setelah lulus itu tidak hanya sebatas ijazah dan transkrip, tapi nanti ada portofolio aktivitas selama kehidupan di kampus, begitu. Silakan, ada yang tanyakan? Ya, nanti saya lupa. Ini
Pak berkaitan dengan teknis pas presentasinya Pak, boleh nggak Pak kita nggak harus berdiri gitu, karena kan kalau jauh itu nanti suaranya takutnya nggak jelas. Terus juga kan kita kalau pakai headset pun kan termantau Pak jauh. Dan kalau berdiri itu Pak kayak suka tremor gitu Pak, kasihan saya maksudnya. Oke, boleh sambil duduk tapi double kamera. Jadi gini, satu teh ke saya ya, gini laptopnya. Nah, satu lagi handphone kamu live streaming, live gitu ke kiri yang menunjukkan ke laptop kayak gitu. Untuk memastikan bahwa kamu itu nggak ngeliat. Kebayang tuh Hendra? Maksudnya nggak ngelihat ke posternya Pak. Lain, nggak ngeliat ke contekan. Oh. Saya kan maca ya, bisa aja macanya. Oh, kayak gini padahal itu teh maca teh juga pembaca berita kayak gitu. Nah, coba gimana cara menunjukkan bahwa kamu tuh nggak baca itu. Jadi kalau gini kan kita berhadapan. Aku nggak ngelihat kan apa yang kamu lihat di layar, bener tuh? Nah, jadi double join. Kamu satu lagi akun Zoom-nya tuh kamu ini pasang kamera depan menunjukkan kepada samping dan layar kamu. Silakan itu memilih. Kebayang tuh, Ndra? Oke Pak, jadi bisa dipilih kan Pak antara mau berdiri atau mau duduk, boleh gitu. Duduk. Tapi ketika duduk gitu ya dipastikan bahwa Anda itu tidak nyontek. Ya, baik Pak. Dekat tinggal itu ngomong nu niron jeung nun teu. Gitu. Silakan ada yang tanyakan. Punten Pak, izin bertanya. Terkait rujukan untuk publikasi itu. Tadi kan Bapak sempat bilang boleh cuma cinta 6, cinta 5 atau berapa gitu ya Pak. Berarti nggak ada standarnya minimal cinta berapanya ya Pak? Nggak, yang penting terakreditasi aja. Karena jurnal itu ada yang memang terakreditasi atau tidak terakreditasi. Yang penting terakreditasi, tidak memaksakan harus cinta 1, 2, 3, enggak. 1 sampai 6 kan rankingnya. Jadi antara itulah, silakan kalian dapatnya yang mana. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, nanti sebelum disubmit itu cek Turnitin dulu ya ke Perpus Visip Unpad. Ibu Eli, saya sudah kontak beliau. Jadi nanti nomor teleponnya saya kasih. Ini hasil cek Turnitin-nya harus di bawah 20. Kesamaannya kayak gitu. Jadi dicek dulu plagiarismenya. Nah, ini tinggal mengajukan jadwal presentasi, mau di kisaran tanggal berapa sampai tanggal berapa, silahkan. Tentukan dulu. Nanti itu sama Nurung aja ya, dikonfirmasi ya. Siapa? Oke, ada yang ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Insya Allah jelas, Pak. Oke. Nah, jadi kalau baca-baca artikel itu, artikel yang ditulis itu tidak semuanya berdasarkan kepada hasil penelitian yang sifatnya kuesioner, data statistik, tidak ya.